Si kecil batuk, terus jadi lebih rewel dan susah tidur. Ayah dan bunda mungkin jadi khawatir ya. Pengennya si kecil cepat sembuh deh dari batuknya. Tapi bingung juga gimana caranya. Tenang, akan saya jelasin lebih lanjut di video ini. Halo, saya Dr. Chiho dari Halo Dokter. Bayi dan balita emang bisa dibilang sering ngalamin yang namanya batuk. Soalnya, di usia si kecil ini, daya tahan tubuhnya memang masih belum berkembang secara sempurna. Tubuhnya juga masih terus beradaptasi dengan berbagai hal di sekitarnya. Makanya, dia terkesan lebih rentan terkena infeksi virus dan bakteri. Hal ini wajar kok, lama-kelamaan tubuhnya akan menjadi semakin kuat karena sistem imun yang semakin terlatih dalam melawan berbagai penyebab infeksi. Kalau si kecil batuk, ayah dan bunda mungkin jadi khawatir ya. Tapi perlu ayah dan bunda ketahui nih, kalau batuk sebenarnya merupakan reaksi alami tubuh untuk mengeluarkan kotoran, virus, serta kuman dari saluran pernapasan si kecil. Meski begitu, sebagai orang tua, siapa sih yang tega biarin si kecil batuk terus-terusan? Selain bikin dia jadi lebih rewel dan gak bisa tidur nyenyak, batuk juga sering disertai gejala lain, seperti demam, pilek, dan nafsu makan menurun. Kalau saya sih paling sedih pas lihat si kecil jadi lemas dan gak ceria seperti biasanya. Eits, tapi jangan salah, ini bukan berarti ayah dan bunda bisa sembarangan kasih obat buat meredakan batuk si kecil ya. Soalnya, pemberian obat di luar anjuran dokter berisiko membahayakan kesehatan bayi loh. Sebelum memutuskan untuk memberinya obat-obatan, yuk perhatikan dulu beberapa cara alami yang bisa bunda dan ayah lakukan secara mandiri di rumah untuk meredakan batuk si kecil. Nah, sebelum saya jelasin cara-caranya, saya mau ingetin ayah bunda yang lagi nonton nih, buat subscribe ke channel YouTube Halo Dokter. Nyalain juga lambang lonceng notifikasinya, supaya ayah bunda bisa dapat update pas ada video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Kalau sudah, terima kasih ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Jadi, hal pertama yang bisa bunda lakukan untuk meredakan batuk pada si kecil adalah rutin memberikan ASI. ASI mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh yang bisa memperkuat daya tahan tubuh bayi dalam melawan infeksi. Gak cuma itu, ASI juga baik untuk membantu mengencarkan dahak dan melegakan tenggorokan bayi loh. Makanya saat si kecil batuk, bunda dianjurkan untuk memberikan lebih banyak ASI ya. Kalau bundanya lagi istirahat, ayah juga bisa kok ikut memberikan ASI perah buat si kecil. Bisa lewat botol, cup feeder, atau bisa juga disendokin sedikit demi sedikit. Cara yang kedua, yaitu memberikan uap air hangat untuk dihirup oleh si kecil. Ingat, hangat ya, bukan panas. Uap hangat yang dihirup si kecil berfungsi untuk mengencerkan dahak dan membantu si kecil bisa bernapas lebih lega. Selain itu, ayah dan bunda juga bisa memandikan si kecil dengan air hangat suam-suam kuku. Kalau punya alat pelembab udara atau air humidifier, bisa juga tuh ayah bunda nyalain di kamar si kecil, apalagi kalau sehari-harinya si kecil tidur di kamar ber-AC yang sering bikin kondisi udara jadi lebih kering. Terus, cara yang terakhir, kalau si kecil udah di atas 6 bulan dan mulai MPASI, ayah dan bunda bisa coba berikan dia air hangat. Ingat ya bun, pastikan suhu airnya hangat, suam-suam kuku, supaya rongga mulut si kecil nggak terluka karena panasnya air. Terus, sebaiknya air hangatnya nggak usah dicampur apa-apa lagi ya, apalagi dicampur madu. Soalnya, madu bisa menyebabkan botulisme atau keracunan pada bayi yang berusia kurang dari 1 tahun. Saya tambahin tipsnya satu lagi deh. Rutinlah membersihkan rumah, apalagi tempat si kecil sering beraktivitas. Misalnya, ruang makan, ruang bermain, dan kamar, serta tempat tidurnya. Berbagai kotoran dan debu yang menempel bisa bikin si kecil jadi mudah batuk, apalagi kalau dia ada bakat alergi. Makanya, menjaga kebersihan tuh penting banget buat mencegah dan meredakan batuk si kecil. Perhatikan juga kebersihan kipas angin dan AC, pastikan rumah punya ventilasi udara yang baik, serta jangan biarkan ada yang merokok di dalam rumah. Lalu, untuk mendukung penyembuhannya, pastikan bunda menjaga waktu istirahatnya, berikan asupan bernutrisi, serta hindari berdekatan dengannya jika sedang sakit. Kalau memang lagi sakit dan terpaksa harus berada di dekat si kecil,
Pastikan sudah mencuci tangan dan selalu gunakan masker, biar orang tua dan si kecil nggak saling menularkan virus. Nah, sambil melakukan cara-cara yang tadi udah saya jelasin, ayah dan bunda perlu tetap memantau kondisi si kecil. Waspadai kalau si kecil mengalami gejala-gejala lain, seperti sesak napas, demam tinggi lebih dari 3 hari, nafsu makan menurun, berat badan menurun, muntah, tubuh terlihat lemas, kulit menjadi pucat atau kebiruan, batuk darah, batuk berlendir dengan warna kehijauan atau kekuningan, serta batuk berkepanjangan lebih dari 2 minggu. Kalau kayak gini, sebaiknya segera periksakan si kecil ke dokter anak ya. Oke deh, segitu aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Selanjutnya, ayah dan bunda punya saran topik apa lagi yang mau dibahas di channel ini? Sampaikan saran ayah dan bunda di kolom komentar di bawah ya. Terus, kalau masih punya pertanyaan seputar kesehatan bayi, ayah dan bunda bisa chat dokter anak di aplikasi Alo Dokter. Ayah dan bunda bisa download aplikasinya di Play Store dan App Store. Terima kasih buat yang udah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.